Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Halo pemirsa, nah sekarang aku lagi di lokasi syuting aku. Ini waktunya mau berbuka puasa, jadi kita mau beli yang segar-segar. Nah, yang segar-segar itu adalah kelapa. Salah, ini kepala. Yang kita mau beli ada kelapa. Let's go, cari kelapa, air kelapa. Banyak jajanan, banyak takjil ya kan. Menggiurkan. Nih Bu, langsung aja deh Bu, nih juga lah. Beli berapa nih berarti? 80 berapa? 10 50. 80 berapa tuh berarti? Ya 16. Aku mau 16 Bu. Pasti dong, aku tuh suka banget kayak beli-beli wartakjil. Nah aku suka banget. Dan yang aku paling suka itu kalau lagi di lokasi syuting kan, jadi tuh banyak jajanan biasanya. Terus bisa ngumpul bareng-bareng, jadi buka puasanya tuh rame, bikin kita tuh semangat dan nafsu makan gitu. Jadi aku suka banget deh kalau syuting, kalau lagi puasa terus sambil syuting gitu. Jadi capek juga nggak berasa dan seru banget. Nah terus pemirsa, aku tuh suka jajan kayak yang goreng-gorengan gitu. Ini berapa satunya? Ini 10.000. Aku mau 2. Dapet kan aku kan? Berapa tadi? 30.000, aku dapat segini banyak. Ih, mantap. Kalau kelapa hijau, hijaunya hijau muda apa hijau tua? Kan makin banyak pertanyaan. Dalamnya merah. Oh, merah. Pemirsa, nih aku udah beli ada es kelapa untuk kru-kru aku ya kan, yang mau buka bentar lagi. Jadi biar mereka happy. Oke pemirsa, langsung aja nanti kita lihat keseruan buka puasa di lokasi syuting aku. Oke, bye-bye. Sutradara tersatset aku, jadi aku gak pernah pulang malam. Nih Pak, buat buka puasa Pak, buat buka puasa Pak. Teh panas. Ada ikan, ada ayam. Tuh kan, banyak kan, bertabur kan. Mega kreasi ya. Memang oke lah kalau. Ada ikan bawal. Ikan bawal. Ikan bawal apa anaknya ikan bawal? Anaknya. Ini ada gorengan, ada lontong. Tuh kan, kalau serunya kalau buka puasa di lokasi itu banyak makanan, banyak banget makanan. Kuncian Kacan Kelvin kalau buka puasa tuh apa aja sih? Lontong, ini es buah. Lontong bukan? Lontong. Lontong. Oh iya bener. Lontong. Jadi berbuka dengan yang Manis. yang sayang. Oh iya Cuma bener. manis kalau nggak sayang. Bener sih, bener kalau sayang sih. insya Allah manis. Iya gitu bener. Emang beda kalau udah bukan presiden jomblo ya. Ini bualannya Masih jomblo ya? Masih. Apa Kebetulan itu? masih. Makanan apa itu? Kebetulan masih. Terus ada apa lagi Kak? Ada ini. Ini nggak dimasakin istri nih Kak. Enggak. Kebetulan 50 km dari sini saya mandiri. Jauh ya say. Hai pemirsa, aku mau buka puasa dulu ya bareng yang lainnya. Jadi mau lihat aku makan apa aja? Jangan dong, aku malu. Oke deh, aku buka puasa dulu ya. Bye-bye. Jadi kegiatan aku tuh dari pagi pastikan syuting, berpuasa. Ya paling kalau misalnya mau menuju buka tuh kita suka beli-beli takjil, makan bareng kayak di tempat meja makan atau di base camp gitu. Jadi enaknya kalau syuting lagi puasa tuh itu kumpul bersamanya gitu. Makan gak makan yang penting kumpul gitu. Kalau aku sebenarnya makan apa aja ya. Jadi yang penting banget itu aku buka puasa harus sama nasi. Karena aku kalau nggak pakai nasi tuh kayak masih lapar aja bawaannya. Terus mungkin kayak minuman dingin ya, entah itu air putih dingin atau es teh manis atau apapun yang dingin yang menyegarkan dahaga gitu. Itu kedua. Ketiga paling kayak es buah atau kolak yang manis-manis sih. Tapi itu nggak yang selalu. Nah ini pekerjaan kamu syuting kan butuh waktu panjang begitu. Asupan sahur yang dapat memenuhi tenaga kamu sehari biasanya. Kalau aku sahur biasanya lagi-lagi selalu pakai nasi. Habis itu habis makan nasi aku biasanya minum jus segini banyak. Jusnya dicampur sama susu. Habis itu kadang juga lanjut minum susu lagi. Jadi bener-bener sahur tuh aku bener-bener kenyang.
Jadi aku sebisa mungkin mengenyangkan diri aku saat sahur supaya aku tuh nggak lemes seharian, karena kan syuting aku seharian terus membutuhkan tenaga yang banyak, konsentrasi yang tinggi gitu. Jadi ya perlu asupan yang banyak juga sih. Ya kalau ngomong kendala nanti Allah marah ya. Cuma kalau kendalanya pasti ya susah konsentrasi kalau lagi syuting tuh. Misalnya pun kalau lagi hosting gitu, baca prompter tuh kayak kayak rabun gitu ya, kayak udah nggak connect gitu antara pikiran dan mulut. Nah kalau misalnya bagian acting ya, kalau lagi puasa tuh kayak susah banget, seret banget untuk ngeluarin air mata tuh susah banget gitu. Jadi harus pakai bantuan karena kan harus konsentrasi tinggi kan. Dari kan ini momen puasa ini Ramadan khususnya, banyak keluarga-keluarga yang memanfaatkan buka puasa bersama dengan keluarganya, membangun lagi bonding dengan keluarga. Sedangkan kamu ada di lokasi syuting, memenuhi atau mengganti ini, kamu ada? Kebetulan aku dari puasa pertama sampai detik ini baru buka puasa di rumah tuh sekali. Ya kan, itu juga karena syuting aku agak malam, jadi aku bisa buka puasa dulu di rumah. Cuma emang aku udah biasa dari dulu kalau puasa pasti memang gak di rumah gitu. Dan kebetulan orang tua aku, mami aku juga mengerti kayak keadaan anaknya harus bekerja, harus syuting, jadi gak ada yang mempermasalahkan sih gitu. Cuma ya sebisa mungkin aku malah lebih milih kalau misalnya ada waktu kosong ya makan di rumah daripada buka puasa misalnya di luar gitu, di mall bareng teman-teman. Ya aku lebih milih sama keluarga di rumah. Maksudnya harus melewatkan momen-momen berharga itu bekerja? Enggak sih, karena menurut aku sama aja ya, toh juga bekerja kan juga untuk keluarga gitu. Jadi menurut aku sih nggak harus ada yang disesali karena momen Ramadan ini aku tidak kumpul melainkan bekerja ya, karena kan ya dari aku untuk mereka, dari mereka untuk aku juga gitu. Jadi ya nggak masalah sih, kita emang udah biasa seperti ini. Toh juga kan adik aku juga lagi kuliah di luar, jadi emang nggak bisa ngumpul full tim gitu di puasa tahun ini. Kalau kamu memaknai bulan suci Ramadan seperti apa? Pastinya aku memaknai bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, kayak dimana orang-orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Dimana bulan ini apa yang kita lakukan pasti dilipat gandakan pahalanya, dan momen kita bermaaf-maafan dan membuktikan keikhlasan diri kita. Oke, bicara berlipat ganda pahala ini kan info yang kita dengar, kamu dan keluarga hobi sekali bagi-bagi takjil setiap Masya Allah, Masya Allah. konsisten setiap hari. Ini tujuannya memang ingin mendulang pahala yang banyak atau? Ya pertama pasti itu ya, pengen berlomba-lomba untuk mencari kebaikan di bulan suci ini. Pertama, kedua karena berhubung rumah aku itu deket banget ya sama kawasan RCTI ya, Mansi TV, Global TV. Jadi banyak karyawan yang pasti ngelewatin rumah aku. Terus abis itu banyak anak-anak kos yang ada di sekitar rumah aku, dan juga banyak banyak ojek online lewat, anak-anak, masyarakat sekitar. Jadi mami aku berpikir kayak kasihan kalau anak kos kan anak rantau, orang tuanya jauh, jadi kasihan kalau misalnya nggak ada takjil atau karyawan yang mau pulang gitu, sebelum pulang kan bisa ngambil gitu. Jadi ya emang dikhususkan untuk masyarakat sekitar sih. Kayak aku pun bikin pengumuman kan di Instagram aku, jadi siapapun yang mau lewat mampir ya kalau masih ada ya ambil aja gitu. Pakai dana pribadi? Iya, pakai dana pribadi. Masa dana pemerintahan? Jatuhnya bansos dong. Enggak, pakai dana pribadi. Infonya mama langsung yang masak, benar nggak sih? Iya, mami kadang masak sendiri, entah itu misalnya kayak es buahnya atau kolaknya gitu. Biasanya juga ada, kalau gorengan lebih ke mbak sih yang masak gitu. Cuma ide-ide menu apa hari ini, mau takjil apa, menunya pasti dari mami dan arahan mami gitu. Biasanya nanti kalau
Idul Fitri, tradisi apa yang ada di keluarga kamu sih? Pastinya hari pertama itu aku ngumpul di rumah oma atu aku, terus bermaaf-maafan, makan-makan bareng. Sebelum itu ya pasti sholat id bareng-bareng, terus bagi-bagi THR. Aku juga dapat THR kebetulan. Masih dapat karena tradisi di keluarga aku selama belum nikah tetap dapat gitu. Jadi kayak gongsi facai aja. Kalau belum nikah ya tetap dapat THR gitu. Terus ya paling ngumpul-ngumpul. Dan biasanya kalau mau lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha, aku juga sebisa mungkin open house. Nah, open house aku juga untuk temen-temen atau kru TV aku yang ngekos di sekitar rumah aku yang nggak pulang misalnya, pasti aku invite buat ke rumah buat makan-makan gitu. Jadi melihat kemarin musibah banjir yang dialami warga Bekasi sebanyak 105 dan terkena dampak, mungkin kamu melihat ini seperti apa? Ya pasti kayak sedih ya ngelihatnya ya, jadinya kan kotanya agak terganggu aktivitasnya. Terus abis itu pasti banyak kerugian yang didapat. Cuma ya namanya musibah, bencana alam itu kan kita nggak bisa prediksi ya, datangnya langsung dari Tuhan. Jadi ya paling menanggapinya ya sabar dan ikhlas aja, karena yang namanya hujan, badai, apapun itu ya kita nggak bisa melawan alam. Tuh. Bicara banjir kan ada sedikit banyak campur tangan manusia juga di mana di kawasan hulunya itu sudah tidak ada lagi hutan-hutan yang menjaga sungai, lalu di kawasan hilirnya seluruh yang sudah mampu. Himbauan apa sih yang kamu mau berikan kepada masyarakat? Iya paling pertama himbauannya ya kalau misalnya punya lahan kosong sebisa mungkin tanam pohon atau tanam tanaman ya yang bisa meresap air gitu pertama. Kedua yang paling hal simple adalah jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke selokan, tempat pembuangan air dan lain-lain. Ya ketiga mungkin kalau skala besarnya aku rasa pemerintah juga harus mulai memikirkan daerah-daerah untuk resapan air, karena ini kan fenomena nggak terjadi satu kali per 20 tahun gitu. Ini sudah terjadi lumayan sering, setiap ada hujan yang terus menerus nonstop pasti ujung-ujungnya banjir. Jadi ya mungkin harus dipertimbangkan untuk membuka lahan baru, lahan resapan air ataupun waduk dan semacamnya, karena ya mau nggak mau kita harus kembali ke zaman dulu yang harus memikirkan lahan terbuka gitu, jangan hanya memikirkan infrastruktur saja gitu menurut aku. Hai pemirsa, terima kasih udah ngikutin kegiatan aku selama bulan Ramadan di lokasi syuting ya kan. Ini saatnya aku kembali bekerja karena aku udah makan, perut udah kenyang, tenaga udah balik ya kan. Jadi kita harus kembali bekerja. See you, bye bye. See you kapan-kapan lagi. Bye bye.